Tanaman jagung menjadi salah satu sektor unggulan Kabupaten Oku Selatan dan terbesar di Sumatera Selatan, selain Kabupaten Banyu Asin. Sebagai komoditas unggulan, tanaman jagung mudah untuk dibudidayakan karena faktor alam daerah perbukitan yang mendukung. Saudara, khususnya sahabat tani, untuk kontur tanah seperti di Oku Selatan ini, bertanam jagung sebuah komoditas yang menjanjikan. Bertanam jagung relatif mudah karena tidak perlu kita mengolah tanah secara berlebihan. Bagi Oku Selatan, jagung tumbuh subur sehingga menjadi alternatif bagi para petani untuk menambah penghasilan. Jagung dengan nama ilmiah Zemais menjadi andalan pertanian masyarakat Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemanca, Oku Selatan. Di Oku Selatan, luas hamparan lahan tanaman jagung seluas 51.541 hektar dengan sasaran tanam 28.613 hektar. Seperti sini, Pak ya. Bukan ke rumah ini, Pak. Terus masih merhatiin. Kondisi lahan yang ada ini mampu menghasilkan luas panen mencapai 7.191 hektar dengan produksi sebesar 35.598 ton jagung pipil kering. Kesuburan tanah di Kecamatan Simpang, Buana Pemanca, dan Kecamatan Buai Pemanca menjadikan daerah ini sentra produksi tanaman jagung. Pengolahan tanah yang sesuai perlakuan berpengaruh terhadap tanaman jagung karena faktor kesuburan tanah akan menjadikan jagung tumbuh subur. Betul. Kalau masalah potensi, Bu, sangat potensi sekali karena masih banyak lahan-lahan yang bisa kita tanami jagung dan memang faktor iklim sangat mendukung. Setelah itu petani ini berminat sekali, Bu, dengan tanaman jagung ini karena umurnya pendek, bisa panen 3 bulan bisa panen. Selama penanam jagung ini pengolahan tanah, Bu, yang belum merata karena di sini sistemnya TOT. Jadi untuk pemakaian pengolahan tanah dengan jonder itu alatnya sangat minim dan relatif agak mahal, Bu, biayanya.
Sudah itu kalau masalah hama penyakit, nggak ada hama penyakit Bu di sini, masih aman sekarang. Aman-aman saja masalah hama penyakit. Apa lagi? Berat juga ya. Apa Pak? Sudah habis belum? Oh, ini. Sehat Gun. Inilah. Memang wayahnya mupuk ya. Memang wajahnya. Besok. Tingkat kesuburan tanah juga tergantung dari proses pemupukan sesuai dosis berbanding dengan luas lahan tanam. Weh, sing atas weh, tinggal sing atas ya. Belum pupuk memang ini ya. Dosis pupuk diberikan petani sesuai arahan dari penyuluh pertanian di lapangan dengan melihat kondisi tanah masing-masing lokasi tanam. Pemberian pupuk dilakukan petani secara manual dan bersama-sama sehingga pemupukan merata. Terus sabar mundur. Balik lagi ke sana, Pak. Balik yuk, balik rodok ke sana. Iya, kalau 8:30 Sebagai pendamping petani, penyuluh pertanian juga mengarahkan petani untuk melakukan penanaman tanaman jagung. Penanaman dengan menggunakan bibit tanaman jagung hibrida yang khusus untuk bahan baku pakan ternak maupun tepung jagung. Yang dibutuhkan oleh petani saat pemupukan sudah tersedia. Kemudian harga jagung saat panen tidak anjlok. Nah, dengan harapan petani saat panen dari pemerintah ada yang memberikan solusi untuk mengeluarkan jagung mereka. Kami selaku penyuluh selalu memberikan pendampingan ke lapangan, bagaimana budidaya jagung yang baik, pengendalian hama penyakitnya, dan panen dan pasca panennya. Ya, masuk nih, kabar. Balik. Ya, ayo. Nani, rombonganmu itu ting mana nih? Cerita ke celaknya nih. Dalam 1 tahun, tanaman jagung dapat 2 kali panen dengan hasil yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Tanaman jagung yang telah dipanen dibawa petani ke tempat pengolahan hasil dan akan dilakukan proses perontokan biji jagung. Ngopi rewean. Setelah wong Palembang nendu. Ini. Hai. Orang salah yayaan lah. Nggak salah yayaan. Enggak usah lah. Jangan sayang. Campur lah. Campur. Panjang lah. Jangan yang besar baik. Pak, kurang lambenan. Ambilin dia, Pak. Ambil pentaris. Jagung dimasukkan dalam mesin perontok jagung secukupnya, sehingga hasil yang diperoleh berupa pipilan jagung. Ada lain 20 ini. Ada lain 20-an kita ini. Gak mau gak ada wajib nih, Terutama cuaca Bu ya, di sini cuaca, terus kemudian harga di saat panen raya harganya jatuh. Ya kami kan pengeringannya secara manual Bu ya, jadi mungkin ya secara kadar air pun mungkin tidak merata. Kalau secara manual kalau cuacanya ini bagus itu 2-3 hari kering. Cuman kalau cuacanya ini kurang mendukung bisa 1 minggu, bisa 10 hari. Kalau pakai mesin pengering itu berkisaran di angka 6-7 jam. Jagung yang telah diolah menjadi pipilan jagung dijemur di bawah sinar matahari dengan menggunakan alas plastik. Proses pengeringan pipilan jagung dilakukan petani secara manual dan bergantung dengan cuaca.
Jika cuaca bagus, pipilan jagung dapat kering 2-3 hari. Sementara jika menggunakan mesin pengering atau vertical dryer, pengeringan jagung hanya membutuhkan waktu 6-7 jam. Pengeringan jagung ini berpengaruh terhadap kualitas pipilan jagung yang dihasilkan, serta harga jual bahan baku jagung itu sendiri. Untuk kualitas jagung ya sama aja sih sebenarnya. Bagus, kalau bagus untuk di open sih sebenarnya Bu, untuk keringnya. Tapi ini untuk mengandalkan panas matahari. Kemarin sempat ada penurunan di bulan-bulan 8 kemarin Bu. Harga 48, ini sekarang udah naik lagi. Ya di atas ya 5.000 lah Bu. Pokoknya jangan sampai turun dari 5.000 sebenarnya. Permintaan dari petani. Ya tetap dijemur Pak. Tapi prosesnya agak lama. Biasa 3 hari jadi seminggu, kadang lebih juga Bu. Bisa. Kadang juga ada yang dijual basah kalau di musim penghujan. Kirim basah. Sudah. Sini. Ya. Turun Pak ya. Hasil bahan baku berupa pipilan jagung ini dimasukkan ke dalam karung untuk disimpan di ruang khusus. Bahan baku ini dipasarkan ke Palembang dan Lampung. Selama masa pandemi COVID-19, penjualan bahan baku jagung ini mengalami kenaikan dari harga biasa Rp5.200 menjadi Rp5.700 per kilogram. Tanaman jagung menjadi penopang hidup masyarakat karena harga jualnya lebih tinggi serta mudah tumbuh. Produksi jagung di Desa Gemiung memotivasi petani desa lainnya di Oku Selatan dalam penanaman varietas jagung. Pengembangan varietas jagung di Kabupaten Oku Selatan mampu memenuhi kebutuhan pakan ternak dan bahan baku tepung jagung di Provinsi Sumatera Selatan, bahkan secara nasional. Saudara, kita sudah melihat proses pertanian jagung di Oku Selatan. Dari sisi budidaya, mungkin lebih dari cukup. Namun jika kita bicara soal market maupun pemasaran, Oku Selatan harus berpikir ulang agar jagung ini dapat diolah di Oku Selatan sehingga hasilnya berlipat ganda. Mendirikan sebuah pabrik pengolahan jagung tentunya menjadi solusi yang tepat
agar para petani dapat menikmati manfaat dari bertanam jagung. Saya Marhama, sampai jumpa.